Selamat pagi pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Suci Mentari. Pemirsa, hari ini Mabes Polri akan menggelar konferensi pers terkait penangkapan terhadap buronan kasus korupsi Bank Senturi, Hartawan Alwi. Dan Hartawan Alwi dijemput dari Singapura setelah buron selama 5 tahun pasca penetapannya sebagai tersangka sekitar 2011 lalu. Beberapa waktu ke depan akan menjadi direktur Exus yang baru. Jadi beliau baru mendapatkan promosi. Pada hari ini kita ingin menyampaikan sebuah proses kerjasama upaya penangkapan tersangka yang buron, yaitu atas nama Hartawan Alwi. Jadi kalau boleh saya tunjukkan terlebih dahulu. Ini foto yang bersangkutan di paspor ya. 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 Iya. Ya ini. Ya, sebentar kita lanjutkan nanti fotonya. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu pesan-pesan yang ingin kami sampaikan, bahwa terpidana selaku komisaris pada pemegang saham PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia telah meninggalkan Indonesia dan berdomisili di Singapura sejak tahun 2008. Pada tanggal 28 Juli 2015, terpidana telah mendapatkan vonis in absentia berupa pidana penjara selama 14 tahun dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian pada bulan April 2016, izin tinggal terpidana, di mana kita ketahui yang bersangkutan pemegang paspor namun sudah habis pada tahun 2012. Tetapi atas dasar hasil koordinasi kita, di mana kita ketahui keberadaannya berada di Singapura, sehingga pemegang otoritas di Singapura mencabut permanen residen yang dimiliki yang bersangkutan. Jadi itu dicabut sekitar bulan Februari 2016 ini. Artinya tidak diperpanjang lagi oleh pemerintahan Singapura. Menyikapi hal tersebut, selanjutnya penyidik dari Barreskrim tentunya terus melakukan langkah-langkah koordinasi, dan hasil koordinasi kita dengan pemegang otoritas di sana, jadi ada beberapa instansi termasuk dari jajaran imigrasi yang pada akhirnya dengan status tidak dimilikinya permanen residen, berarti tentunya status yang bersangkutan dari sisi aspek kewarganegaraan dapat dikatakan ilegal. Jadi hasil koordinasi antara petugas kita yang terus berada di sana, sehingga pada kemarin yang bersangkutan berhasil dipulangkan ke Indonesia. Jadi atas dasar dukungan dari pejabat imigrasi dan pemegang otoritas lainnya, yang bersangkutan dipulangkan dengan pesawat menuju Jakarta. Dalam bersamaan itulah petugas Barreskrim ikut di dalam pesawat secara bersama-sama, sehingga pada saat proses keluar dari bandara tadi malam, sejak berada di dalam pesawat sudah dalam pengawalan petugas kita. Jadi saat ini yang bersangkutan sudah berada di rutan Barreskrim, tiba tadi malam pada pukul 10.30. Saya dapat tunjukkan aktivitas atau gambar yang bersangkutan dibawa oleh petugas kita. Dalam status di borgol ya, di borgol. Ya, ya. Sebenarnya kita punya video, tapi ya.
ya. Ya. Ini pada saat di awal petugas masuk menuju gedung Bareskrim ya. Kemudian juga pada saat turun tangga pesawat juga status diborgol oleh petugas. Ya, dalam tugas. Ya. Ya. Untuk lebih detail berkaitan dengan perkara hukum yang dijalani yang bersangkutan, di samping kanan saya ada Kombes Agung yang bisa memberikan gambaran sedikit lebih detail kepada rekan-rekan dari tersangka yang diproses secara hukum. Ada 8 semua, jadi saat ini tinggal 2 yang masih buron. Jadi tinggal 2 dan 6 sudah berhasil ditangkap, tentunya sudah menjalani proses hukum, termasuk yang terakhir. Silakan Pak Agung untuk bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Terima kasih Bapak Kadif Humas. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama bahwa kasus Bank Senturi adalah kasus yang menjadi perhatian kita semuanya, dan Bareskrim sudah menyelesaikan pemberkasannya dan penyidikannya terhadap kasus ini, di mana kita ketahui bersama dalam kasus ini Saudara Hartawan Alwi tidak sendiri dalam menjalankan kejahatannya, namun dia bersama-sama dengan Robert Tantular dan Anton Tantular mengelola satu perusahaan sekuritas, yaitu Antabuga Delta Sekuritas, yang legalitasnya juga tidak memiliki. Kita ketahui bersama Antabuga ini secara legal tidak memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatan investasi. Modus yang dia lakukan adalah membujuk para nasabah Bank Senturi saat itu untuk berinvestasi dengan iming-iming bahwa bunganya melebihi bunga bank, kemudian tidak akan dikenakan pajak, kemudian dijamin dana yang diinvestasikan itu oleh pemiliknya, yaitu pemilik Bank Senturi, dalam hal ini Saudara Robert Tantular. Atas kejahatan ini kita ketahui bahwa yang bersangkutan bersama-sama dengan 3 orang ini telah mengumpulkan dana sebesar 1.455 miliar, yang kemudian kita ketahui bahwa dana yang terkumpul di PT Antabuga ini kemudian mengalir atau diambil oleh pengurusnya sendiri, bukan untuk investasi bagaimana yang dia janjikan, dengan menarik kurang lebih 2.424 lembar bilet biru dari rekening milik nasabah yang diambil oleh mereka. Kita ketahui Robert Tantular menarik kurang lebih untuk kepentingan pribadi adalah 334 miliar 276 juta. Dan kemudian Saudara Anton Tantular itu 308 miliar 618 juta sekian. Dan kemudian Saudara Hartawan Alwi paling banyak ini 408 miliar 478 juta 596 ribu. Ini adalah uang nasabah yang dibawa oleh mereka, dan kita sudah berproses di pengadilan terhadap berkas perkaranya, di mana 3-3-nya sudah divonis dengan hukuman 14 tahun. Kemudian kita ketahui bersama bahwa kita juga sudah mengejar aset-aset mereka, baik yang ada di dalam negeri, yang berada di, yang kita ketahui bersama, kita telah menyita Mall Serpong, salah satu aset yang cukup besar. Kemudian ada tanah di Klender, dan ada sekitar 3 miliar lembar saham yang kita sita untuk berkas perkara ini, maupun ada kurang lebih 2,6 juta US dollar dana yang ada di Hong Kong, yang saat ini juga sedang dalam proses untuk kita bisa trace dan kita ambil dari otoritas yang ada di Hong Kong. Ini terkait dengan perkara Saudara Hartawan Alwi. Demikian. Terima kasih Pak Agung. Jadi tersisa masih 2 lagi. Jadi tadi disebutkan
Anton Tantular dan Hendro Wianto. Saat ini kita bekerja sama dengan Interpol masih terus melakukan penyelidikan. Jadi kami tidak bisa sebutkan di mana negara yang mereka tuju saat ini, tetapi tentu berikan waktu kepada kita untuk terus berkoordinasi. Pada kesempatan ini juga kepolisian mengucapkan terima kasih kepada otoritas pemerintah Singapura yang memberikan perbantuan sehingga yang bersangkutan berhasil dibawa kembali. Jadi inilah salah satu pekerjaan dalam rangka membantu untuk mencari buronan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Mungkin ada pertanyaan rekan? Ya. Ya, Pak Gung, silakan. Iya, untuk Mall Serpong kita ketahui bersama sudah masuk dalam berkas Robert Tantular dan itu sudah masuk dalam taraf persidangan. Kita belum mengikuti apakah kemudian sudah inkrah atau belum. Nanti kita akan update lagi. Termasuk tadi tentang rekening, ada di rekening mana di Bank Hongkong, kita akan update lagi detailnya. Nanti akan kita berikan. Ya, terima kasih. Ya. Dari berbagai macam saham, baik itu saham prioritas ya, yang bagus maupun saham yang kurang bagus. Sehingga kita tidak bisa menentukan berapa nilainya kan saham sesuatu. Jadi lembarnya adalah banyak. Seluruh yang disita ini merupakan datanya AUI ini atau sebenarnya seluruh untuk terkait dengan dananya nasabah yang diambil yang jumlahnya dari 1,4 triliun itu dan kemudian kita tahu mengalirnya ke. Jadi mengalirkan kepada 3 orang ya, Pak Gung. Jadi mengalir kepada Robert, Hartawan, dan Anton Tantular. Jadi pada prinsipnya kita akan mengejar, jadi follow the money, kemana uangnya. Jadi uangnya misalkan dibelikan aset, asetnya disita. Contohnya tadi adalah Mall Serpong, diberikan kepada jenis-jenis investasi lainnya. Ini intinya agar dana milik nasabah itu bisa diselamatkan kembali. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. apakah kemudian uang hasil permintaan ini nanti akan dikembalikan ke nasabah atau negara? Ya, tentunya sesuai dengan hasil putusan sidang ya, Pak. Ya. Itu akan mengindahkan hasil putusan sidang pengadilan. Kita harus melihat dan nanti dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan. Jadi dalam waktu dekat proses pemeriksaan di tingkat kepolisian akan selesai dan tentunya apabila selesai nanti yang bersangkutan Saudara Hartawan Alwi akan kita serahkan kepada kejaksaan. Dalam 1-2 hari secepatnya kita akan serahkan. Kita sudah koordinasikan, kita sudah komunikasikan sehingga pelaksananya tidak waktu yang terlalu lama. Insya Allah hari ini akan kita selesai. Kalau rekan-rekan mau menyaksikan, insya Allah setelah sholat Jumat nanti ya. Tadi Pak Agung sampaikan kita mungkin 2 jam lagi selesai pemeriksaan.